Bu. Oke. Saya akan mulai dulu ya untuk kontrak perkuliahan kita. Jadi kita akan sedikit berkenalan. Jadi istilahnya tak kenal maka kenalan gitu ya, atau tak kenal maka ta'aruf gitu ya. Jadi tujuannya agar kita tahu dulu perkuliahan ini tuh tentang apa. Jadi jangan mengambil mata kuliah kalau kita itu belum tahu perkuliahan itu nantinya akan membahas apa. Karena paling tidak mahasiswa harus tahu terlebih dahulu ya tujuan pembelajaran dari perkuliahan yang dimaksud itu apa. Ini nggak hanya berlaku untuk mata kuliah Anfisman ya, untuk mata kuliah yang lain pun juga seperti itu. Jadi harus tahu dulu Anfisman, kemudian ada fisika farmasi atau yang lainnya, itu nanti kedepannya akan membahas apa secara umumnya. Ya. Baik, sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan dulu mengenai identitas ya, identitas dari mata kuliah Anfisman ya. Jadi setiap mata kuliah di kita itu pasti ada namanya. Jadi kalian jangan sampai salah memilih mata kuliah ya, satu itu. Kedua, setiap mata kuliah itu pasti ada kodenya ya. Jadi kode plus nama mata kuliah itu satu paket. Jadi itu nanti yang akan tampil di KRS mahasiswa ya. Nah, kemudian SKS-nya. Nah, ini sudah saya jelaskan tuh waktu di OK kemarin ya. SKS itu apa? Nanti setelah ini akan saya review sedikit ya mengenai SKS. Nah, kalau untuk Anfisman khususnya itu terdiri dari 2 SKS ya bobotnya. Di mana satu SKS itu adalah teori, satu SKS-nya seminar atau bentuk lain. Nah, jadi nanti selain perkuliahannya itu dalam bentuk teori, nanti kita akan ada semacam bentuk-bentuk perkuliahan yang sifatnya bentuk lain. Karena sifat Anfisman ini kan tidak melulu tentang teori-teori ya. Jadi ada kalanya ada proyek-proyek yang itu bisa digambarkan ya atau disketsakan. Jadi kita tahu secara spesifik bagian-bagian tubuh manusia itu seperti apa ya. Nah, ini kalau mau kenalan dulu dengan Anfisman, jadi paling tidak mahasiswa harus tahu ya. Jadi mata kuliah ini tuh tentang apa sih kan begitu ya. Jadi mata kuliah ini tuh nantinya akan memberikan pengetahuan tentang anatomi, fisiologi tubuh manusia yang itu meliputi sistem kerja tubuh ya, homostasisnya, kemudian organ-organ yang berhubungan dengan sistem tubuh beserta fungsinya. Jadi ini adalah output yang memang harus mahasiswa kuasai nantinya di dalam satu semester ya. Jadi penting sekali untuk memahami mata kuliah ini beserta seluk-beluknya nanti, karena seperti apa yang sudah saya tanyakan di kuis pertama, aduh belum udah ngasih kuis ya dosennya. Menurut saya itu bukan kuis yang sifatnya materi banget ya, tapi ingin mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terkait pentingnya Anfisman ini dipelajari di D3 Farmasi yang nantinya kalian akan menjadi tenaga teknis kefarmasian ya. Kalau nggak penting kan nggak mungkin disampaikan begitu, berarti kan penting. Namun pentingnya seperti apa, tentu pendapat dari masing-masing mahasiswa itu beda-beda ya. Nah, itu sudah terekam di jawaban masing-masing mahasiswa di Google Form yang sudah saya sharekan linknya. Mungkin nanti perwakilan saja dari kalian yang akan menyampaikan meskipun tidak semua ya. Oke, kemudian lanjut. Nah, ini yang sudah saya sampaikan di OK, mengingatkan ya sistem penyelenggaraan pendidikan. Jadi kita harus familiar dengan istilah SKS ya, sistem kredit semester, bukan sistem kebut semalam. Nah, itu bagi kalian yang besok ujian, malamnya baru ngelembur. Nah, ngelemburnya bukan belajar, tapi ngelemburnya buat catatan. Nah, ini yang lebih berbahaya ya. Jadi sistem SKS itu sistem kredit ya, satuan kredit semester ya. Jadi ini penting sekali karena kita ketika sudah masuk di perguruan tinggi itu setiap mata kuliah yang diambil itu satuannya adalah SKS. Berapa SKS sih? 1 SKSK, 2 SKSK, 3 SKSK, dan seterusnya. Tapi itu tetap ada maknanya. Kenapa? 1, kenapa 2, dan seterusnya. Ya. Nah, karena di kita ini setiap mahasiswa, baik itu kelas reguler maupun kelas khusus ya, sebetulnya reguler sama khusus itu yang membedakan cuma sistemnya aja.
Kalau kelas khusus kan ada sistem perkuliahan semesteran, ada matrikulasi. Kalau reguler kan enggak ya. Tapi total atau bobot jumlah SKS yang harus ditempuh itu sama ya, yaitu sebesar 110 SKS. Nah, istilah satu SKS itu maksudnya apa? Jadi satu SKS itu kalau dia dalam bentuk teori, nanti ada istilah kegiatan belajar dengan tatap muka. Tatap muka itu bisa dilakukan luring, bisa dilakukan dengan daring. Nah, ini juga tatap muka nih, karena tatap muka secara online begitu ya. Itu maksudnya apa? Kalau satu SKS berarti 50 menit. Nah, Anfisman berapa SKS? 2 SKS. Berarti 100 menit. Ya, nah itu tatap mukanya 100 menit per minggu. Jadi satu minggu itu 100 menit ya. Kemudian kegiatan belajar yang sifatnya penugasan. Nah, ini terhitung 50 menit per minggu ya. Tapi penugasan itu biasanya enggak hari ini diinfokan, hari ini dikumpul, enggak. Jadi 1 jam ya untuk tugas itu dialokasikan selama seminggu misalkan ya. Biasanya sih kalau saya ngasih tugas seminggu biasanya ya. Itu dialokasikan terserah kalian mau mengerjakannya di jam berapa sampai jam berapa. Yang penting totalnya yang bisa kalian lakukan itu paling tidak 50 menit untuk fokus mengerjakan tugas itu ya. Kemudian ada istilah belajar mandiri 60 menit per minggu. Ini kalau satu SKS. Berarti kalau 2 SKS tinggal dikalikan 2 saja ya. Jadi jangan sampai nanti mahasiswa itu membandingkan. Kok dosen A ngasih tugasnya cuma 1, dosen B kok 2. Nah, ini harus dikembalikan lagi begitu ya. Dikembalikannya ke apa? Ke jumlah SKS. Kalau SKS-nya 1 ya wajar aja 1. Tapi kalau jumlah SKS-nya 2, ya wajar aja kalau itu 2 gitu. Tapi ini bukan mutlak ya. Kalau saya tidak lebih ke banyak tugasnya ya, tetap tugas itu 1 per minggu misalkan, tetapi mungkin bobotnya lebih besar daripada yang 1 SKS seperti itu ya. Jadi ini wajib dipahami supaya tidak ada dusta di antara kita ya. Nanti asal bilang Bu Kiki ini ngasih tugasnya banyak betul ini. Nah, karena memang itu adalah tuntutan untuk jumlah SKS yang dapat dicapai. Karena kita nggak mungkin tatap mukanya dihitung aja ini 50, 60, 60 udah berapa ini ya. Kan nggak mungkin tuh kita selama 4 jam mantengin Zoom sampai mata kita sakit kan nggak mungkin ya. Saya juga mungkin udah lelah ya ngomong terus gitu. Jadi pembagian ini menurut saya sudah sangat efisien ya. Jadi ada kalanya kita tatap muka, ada kalanya kita mengerjakan secara mandiri, baik itu dalam tugas mandiri maupun penugasan kelompok begitu. Nah, kemudian kalau untuk praktikum nanti terhitungnya 170 menit per minggu gitu ya. Jadi nanti silakan dilihat saja untuk jumlah SKS mata kuliah yang praktikum ya. Itu kalau 1 SKS itu hitungannya segini. Tapi setelah saya lihat di jadwal yang sudah diserahkan, ya karena kita mengingat waktu yang sangat terbatas, terutama untuk kelas khusus, artinya memang tidak saklek ya 170 menit. Kayaknya cukup dibuat 2 jam kayaknya ya. Kayaknya sih ya yang saya lihat. Harusnya kalau untuk 1 SKS itu 3 jam. Kalau untuk yang 2 SKS itu 6 jam. Jadi dari pagi sampai siang ya. Nanti silahkan menyesuaikan saja sesuai dengan instruksi dosennya ya kalau untuk praktikum. Tapi untuk Anfisman tidak ada praktikum ya secara spesifik, tapi nanti kita perkuliahannya ada dalam bentuk lain begitu. Nah, kemudian ini yang saya akan penekankan dulu, sekalian nih saya ngomong biar satu untuk semua. Apa ya, dilihat dulu ya jadwalnya, mana untuk sesi share video, mana untuk sesi Zoom atau luring begitu ya. Pada prinsipnya setiap mata kuliah itu metodenya sama. Dalam 1 pekan tuh sebetulnya mata kuliah hanya 1 ya, artinya 1 kali pertemuan untuk 1 mata kuliah per pekan. Kenapa ada 2 sesi? 2 sesi ini sifatnya pilihan untuk masing-masing dosen. Jadi tanyain dulu dosennya, mau ada share video atau tidak. Kalau memang tidak ada, berarti dosen memilih pertemuan Zoom full ya atau pertemuan luring. Tapi kalau ada sesi pembelajaran, itu dosennya biasanya membagi 2 sesi. Ada sesi video yang itu nanti linknya dibagikan disesuai dengan jadwal. Misal Anfisman nih ada pertemuan share video di hari Selasa. Nah, karena kemarin saya cuma ngasih kuis ya, makanya saya totalkan di waktu Zoom-nya yaitu hari ini. Gitu. Makanya ini perlu diperjelas di awal begitu ya. Tetap dihitung 1 pertemuan.
biasanya dosen yang udah ngasih video, itu Zoom-nya nggak sesuai dengan jam yang ditetapkan. Biasanya kurang dari itu. Karena biasanya kalau sudah share video kan tinggal apa namanya review ya, diskusi aja. Tapi kalau nggak ada share video, biasanya materi disampaikan pada saat Zoom. Kalau saya lebih suka dua-duanya ada. Jadi saya ngasih link video, insya Allah sudah mulai pekan depan ya. Saya akan ngasih link video. Silakan kalian simak dari hari Senin sampai hari Kamis. Itu kalau dari saya, karena setiap kebijakan dosen beda-beda ya. Kalau dari saya, misalkan share videonya dari Senin sampai Kamis, silakan kalian lihat waktu yang begitu sangat panjang. Habis itu hari apa ini Kamis ya, hari Kamisnya itu kita sesi diskusi. Nah itu ya, jadi itu akan lebih efisien menurut saya. Jadi saya nggak akan berbusa-busa menjelaskan secara langsung di Zoom gitu ya. Tapi kalian paling tidak sudah dapat ilmunya dulu. Nanti di sesi Zoom itu tinggal penegasan ya, penegasan dari apa yang sudah dipelajari di sesi video atau ada yang ingin didiskusikan itu boleh. Nah itu ya metode untuk perkuliahan Anfisman. Kemudian untuk media perkuliahan online saya menggunakan Google Classroom ya, karena saya sepertinya masih mudah untuk menggunakan ini. Jadi silakan yang sudah saya sharekan untuk kode dari Google Classroom-nya silakan masuk, dan saya sudah mulai melakukan pertemuan yang pertama ya untuk kuis sebagai permulaan awal. Jadi istilahnya sebagai pemanasan gitu ya. Sejauh mana pemahaman kalian mengenai prinsip dasar Anfisman itu apa, kemudian pentingnya belajar Anfisman sebagai seorang TTK itu apa. Ya, jadi kalau kita tidak tahu prinsip dasarnya sulit nanti ya. Apa sih pentingnya aku belajar ini? Pokoknya nggak penting deh. Nah, itu akan mempengaruhi ketertarikan kita terhadap mata kuliah itu. Tapi kalau kita menyadari, oh ternyata ini penting ya, bagaimana kita bisa menjelaskan ke pasien ya mengenai proses perjalanan obat, obat itu masuknya kemana aja, kemudian nanti distribusinya bagaimana. Nah, kalau saya nggak tahu organ-organnya nanti saya bingung nyebutinnya gimana. Nah, itu sebagai contoh. Contoh ternyata penting sekali kita belajar terkait itu dan lain-lainnya ya. Itu terkait media online. Kemudian untuk mata kuliah ya, jadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwasanya ke depannya Anfisman ini akan belajar mengenai seluk-beluk tubuh kita yang itu baik nampak dari luar maupun yang hanya nampak dari dalam ya. Selain organ-organnya, kemudian fungsinya, kita pun juga harus tahu secara fisiologisnya. Sehingga tubuh kita itu dapat seimbang itu bagaimana ya. Sakit itu sebagai salah satu bentuk tubuh kita sedang tidak seimbang ya. Jadi itu menjadi hal yang pokok penting yang harus dikuasai. Jadi tahu alasannya kenapa seseorang itu sakit ya. Nah, kemudian ada capaian pembelajaran untuk mata kuliah ya. Jadi mahasiswa harus mampu menjelaskan pengertian apa itu anatomi dan fisiologi, kemudian pengertian dari homeostasis itu apa, ya, sistem-sistem dalam tubuh kita ya, ada sistem integumen, ada sistem saraf ya, ada sistem endokrin, ada sistem pernapasan dan lain-lain ya. Jadi ini menjadi topik-topik perkuliahan yang kedepannya selama 14 pekan itu kita akan belajar. Nah, itu untuk pembagian ya. Jadi untuk minggu yang pertama ini saya akan menyampaikan terkait pengantar Anfisman terlebih dahulu. Kemudian kita lanjutkan dengan homeostasis ya. Kemudian minggu ketiga keempat itu sistem endokrin, minggu kelima dan keenam itu sistem reproduksi ya. 7 itu sistem peredaran darah, pertemuan minggu ke-8 itu sistem kardiovaskuler, kemudian tepat minggu ke-9 itu adalah UTS ya. Nah, UTS ini nanti akan diadakan selama 1 minggu full untuk semua mata kuliah ya. Jadi biasanya nanti pelaksanaannya itu bisa menggunakan CBT ya. CBT itu semacam aplikasi di mana kalian itu bisa mengerjakan soal yang secara otomatis waktunya juga ada di situ. Mungkin ini menjadi apa ya istilahnya motivasi buat kalian juga ya bahwasanya apa yang sudah dipelajari di pekan 1 sampai pekan 8 itu nanti akan ada evaluasinya. Kemudian dilanjutkan lagi minggu ke-9 hingga minggu ke-15 sesuai dengan list yang ada di tabel. Lalu masuk ke minggu ke-16 itu adalah ujian akhir semester. Selesai deh ya. Kalau menurut saya sih perkuliahan itu sebetulnya singkat ya. Pasti nanti kalian akan merasa, loh
kok udah masuk minggu ke-8 ya, nanti tiba-tiba, nah kok udah semester akhir ya. Nah itu ya, jadi begitu cepatnya waktu, sebisa mungkin jangan disia-siakan. Mungkin yang sering saya pesankan ya, bagi kelas khusus terutama, yang sudah bekerja ya, artinya dalam hal ini saya memang tidak memaksakan bagi kalian yang sedang bekerja itu fokus yang mantengin laptop terus atau mantengin HP, itu tidak ya. Artinya dengan kalian itu menyimak, kemudian mungkin menampilkan secara on cam yang ada di sekeliling kalian dalam kondisi mungkin lagi ngelayanin pelanggan atau apa, itu dimonggokan aja. Tapi ada konsekuensinya. Meskipun kalian kurang dalam satu sisi waktu Zoom, lebihkan di sisi lain. Artinya di sela-sela waktu yang mungkin bisa untuk mengulas kembali materi yang saya berikan, silahkan diulas ya. Artinya ada penguatan di sisi lain, yaitu tidak membuat nilainya semakin drop ya. Jadi ketika ujian itu bisa mengerjakan. Nah, itu ya prinsipnya. Jadi supaya balance ya, tidak dua-duanya kacau, udah kuliahnya ngezoomnya kacau, pengumpulan tugasnya juga kacau, ketika ujian kacau pula gitu ya. Artinya saya sudah menyampaikan di kelas khusus berkali-kali, untuk masalah nilai dosen kita agak trik ya istilahnya. Mungkin yang lain-lain dilonggarkan ya, kita Zoom itu boleh sambil bekerja, kemudian tugas mungkin nggak harus hari itu dikumpul ya, kemudian praktikum kita buat 2 sesi yang itu kalian boleh milih. Oh, itu longgar banget menurut saya, karena kalau di kampus-kampus lain ya namanya jadwal praktikum ya cuma satu, bisa nggak bisa bodo amat gitu ya, tapi di kita nggak. Nah, tapi kalau masalah nilai, kita tidak longgar ya. Artinya apa? Tetap semua itu harus disiplin. Nggak mungkin dong kita meluluskan mahasiswa yang satu nggak pernah ngumpul tugas. Bu, saya ngumpul tugas tapi nggak lengkap. Ya monggo aja, tapi nanti ketika pembaginya itu dijalankan nggak imbang dong ya. Dimana tugas itu ada 3, ngumpul cuma 1, yang lain 0. Berarti cuma 2 dibagi 3. Nah, itu otomatis nggak lulus kan. Nah, itu maksud saya. Jadi jangan cuma sekedar bilang, saya sudah mengerjakan tugas, Bu, meski nggak lengkap. Nah, itu banyak mahasiswa yang bilang kayak gitu. Menanyakan, kenapa Bu saya nggak lulus? Tugasnya ngumpul nggak? Ngumpul, Bu, meski nggak lengkap. Nah, ada meskinya ini yang bikin saya speechless ya, harus ngomong apa gitu. Ya dipikir kalau cuma tugas 1 hanya itu yang dimasukkan, ya enggak, tetap berapa kali dosen itu ngasih tugas dibagi sejumlah 3 kali itu. Gitu ya. Jadi mohon ini bisa dijadikan prioritas ya mengenai nilai gitu ya. Karena kedepannya itu kan mau nggak mau, suka nggak suka, nilai itu akan menjadi penentu kalian itu bisa lulus apa enggak. Nah, itu ya. Kalau yang lain-lain masih bisa kita komunikasikan, masih kita diskusikan ya. Tapi kalau masalah nilai sulit ya. Kalau nggak ngumpul tugas masa iya nilainya A, nggak ngumpul tugas masa iya lulus. Nah itu ya nanti yang lain iri dong. Gitu. Ngasih apa sih mahasiswanya kok nggak pernah ngumpul tugas? Nah, akhirnya kan dosen yang kena gitu ya. Artinya memang dalam ini kita butuh pengertiannya, butuh kerjasamanya supaya kita sama-sama enak lah ya. Mahasiswa pun bisa lulus, dosen pun akhirnya bisa mengerjakan tugasnya dengan baik begitu. Nah, untuk penilaian, di sini saya punya kriteria yang harus dipahami oleh mahasiswa, penting sekali ya. Kehadiran itu meskipun menjadi kewajiban mahasiswa, pada umumnya memang tidak dihitung ya. Nilainya tidak dihitung untuk kehadiran itu. Kenapa? Karena memang itu sudah menjadi kewajiban mahasiswa untuk kuliah. Ya kalau nggak hadir bukan mahasiswa namanya gitu. Tapi dalam hal ini saya menghargai betul bagi kalian yang berjuang untuk bisa hadir secara Zoom ya, berjuang hadir di kelas, berjuang hadir di praktikum, itu akan saya apresiasi. Jadi nilai kehadiran itu nanti akan saya gabungkan dengan nilai keaktifan ya. Keaktifan itu yang sifatnya apa ya? Misal ada sesi diskusi ya, menjawab pertanyaan atau mungkin bertanya atau merespon dosen ya, dosen untuk sesi diskusi atau tanya jawab begitu. Itu nanti nilai yang akan diambil adalah 20%.
ya. Misal kehadiran dan keaktifan 80, berarti 20% dari 80 itu berapa? Nanti diakumulasi dengan nilai-nilai yang lain. Kemudian kuis ya. Kuis ini nanti seberapa banyak dosen ngasih kuis itu nanti akan dirata-rata. Itu juga diambil 20% ya. Kemudian tugas ya. Tugas ini nanti tergantung pertemuan ya. Biasanya saya ngasih tugas itu kalau nggak dalam bentuk artikel ya, opini itu sifatnya pendapat kalian tentang apa. Nah, termasuk pertanyaan pentingnya apa namanya mempelajari Anfisma di TTK itu apa? Itu termasuk opini. Karena setiap mahasiswa pasti opininya beda-beda. Tapi dalam hal ini meskipun setiap mahasiswa opininya beda-beda, tetap dikembalikan ke layaknya begitu ya. Jadi nggak ngawur ya. Artinya memang relevan nggak, nyambung nggak, tetap ada poin nilainya. Kemudian ada video, video ini biasanya video edukasi ya dari materi yang saya pilihkan. Nah, biasanya kalau video edukasi itu nanti masing-masing mahasiswa bisa membuat rekaman video dalam waktu maksimal 2 menit misalkan, yaitu bisa di upload di IG masing-masing gitu ya dengan menyebutkan hashtag lain-lain. Nah, itu nanti akan ada seperti itu. Atau mungkin dalam bentuk poster yang itu kaitannya dengan gambar-gambar organ segala macam ya. Karena kalau belajar Anfisman itu sulit kalau kita nggak ada gambar. Ya, gimana kita tahu organ hati itu letaknya di mana, jantung itu di mana, kemudian ginjal itu di mana, kalau nggak ada gambarnya. Nah, itu ya, jadi tugas itu 20%. Nah, kemudian UTS sama UAS ya, itu 40%. Nah, di sini kalau di total sudah 100% ya, tapi ada tambahan dari saya. Pada normalnya 100%. Tapi kalau ada mahasiswa yang mengikuti ajang perlombaan, nah tadi ada yang ikut perlombaan tuh, itu lumayan tuh, udah mengantongi nilai 5% ya. Jadi akan mendapat tambahan nilai. Jadi silahkan bagi kalian yang ikut-ikut lomba itu bisa disampaikan ke saya nanti di akhir semester ya, nama-namanya ikut lomba apa. Bu, apakah harus menang? Enggak. Ya, sekedar ikut saja kompetisinya meskipun tidak menang itu dari saya akan mendapatkan nilai 5% dari total. Lumayan kan istilahnya. Tapi kalaupun memang nggak ikut lomba juga nggak apa-apa karena itu di luar 100%. Jadi nggak perlu tertekan ya meskipun tidak bisa gitu. Artinya sudah cukup 100%. Tapi bagi yang mau saya tambahkan 5%. Bu, gimana kalau nilai saya sudah 100? Ya 100 itulah ya, nggak perlu ditambah 120 itu kan nggak mungkin. Ya, tetap 100. Oke ya. Kemudian saya rasa cukup untuk penjelasan saya mengenai kontrak perkuliahan kita. Terkait kontrak ada pertanyaan atau ada yang mau dinego? Kayaknya nilai ininya kurang loh Bu, gitu ya, misalkan atau apa gitu, silahkan. Karena ini menjadi kontrak kita harus ditandatangani semuanya istilahnya ya. Jadi jangan sampai nanti di akhir perkuliahan baru ada yang komplain begitu ya. Jadi jangan sampai nanti ada mahasiswa yang keberatan gitu ya. Oke, kalau tidak ada mungkin bisa saya lanjut. Bu, Silakan Dinda. Dinda Marista, Bu mau tanya, kalau misalkan kita udah ngerjain tugas gitu ya Bu semuanya, tapi nilainya kecil gitu, apakah ada remedial atau gimana Bu? Kalau tugas nggak ada remedial dong, tapi kalau yang lain-lain biasanya saya menyelenggarakan remedial. Biasanya kalau remedial itu untuk UTS sama UAS biasanya. Ya, artinya begini, kan setiap poin-poin penilaian itu kan ada prosentasinya masing-masing ya. Kalau memang ada yang merasa kesulitan di UTS sama UAS, coba lihat UTS sama UAS tuh rendah loh, 40%. Ya, jadi 60% tuh gedenya di mana? Di luar UTS sama UAS. Prosesnya, ya. Jadi dalam hal ini saya hanya ingin mewujudkan bahwasanya ujian akhir itu bukan 100% atau 80% penentuan kelulusan mahasiswa. Ya, tetap dilihat prosesnya dari keaktifannya, dari kuisnya, tugasnya, ya, atau mungkin kompetisi yang pernah diikuti. Nah, itu juga bisa. Ya, artinya kalau kondisi jeblok nilai UTS sama UAS itu ada penolong nilai yang lain, begitu ya. Jadi harapannya ini fair, jadi apa namanya
Karena nanti kalau saya besarkan di UTS UAS, pas kondisi ngerjain mungkin lagi nggak beruntung ya, nggak bejo gitu ya. Ya harapannya sih bejonya dalam hal ini belajar sendiri ya, bukan karena beruntung itu sulit untuk mengambil catatan yang bisa dicontek. Ya, walaupun kita selama ini ujiannya Zoom seperti ini, kejujuran harus diutamakan ya. Karena yang maha penilai itu nggak saya, bukan saya. Yang maha penilai itu Tuhan. Ya, artinya yang tahu kejujuran itu untuk masing-masing mahasiswa. Menurut saya buat apa nilai yang bagus, besar, kalau tidak berkah gitu ya. Ini kan nilai akan sepanjang hayat kalian akan kalian pegang. Nah, itu akan ada pertanggungjawaban. Oke, kalau tidak ada, saya close. Saya akan ganti slide. Ada? Bu, maaf Bu, mau tanya Bu. Silakan. Imam Bu, sarannya kira-kira maksudnya gimana ya Bu, untuk kita kan sambil kerja. Iya. Tugasnya itu kan kadang numpuk atau Sebentar. Ini suaranya ada yang bocor, saya kurang mendengar dengan baik. Coba diulangi lagi, Imam. Mana Imam kok hilang? Ya Bu. Oke, silakan. Kita kan sambil kerja Bu. Kira-kira ada masukan untuk biar kita lebih fokus gitu loh Bu, ngerjainnya. Kadang-kadang kan kita ngerjain juga kedumbrungan gitu loh Bu. Ya. Ada masukan nggak Bu? Ya sebenarnya gini ya, kalau dari dosen sendiri saya yakin dosen nggak ada yang ngasih tugas sekali ini kayak Roro Jonggrang ya, hari malam itu selesai gitu, enggak ya. Artinya pasti ada durasi waktu. Kalau saya itu selama saya ngajar pasti ngasih waktunya 1 pekan kalau saya ya, itu longgar banget itu. Biasanya hari ini Kamis, itu pengumpulannya Kamis depan. Seperti itu biasanya kalau saya. Artinya itu kan mengisi waktu yang 50 menit itu tadi. Sebetulnya kerjain itu kan cuma 50 menit kalau serius ya. Ini kalau individu ya, artinya mungkin di sela-sela kesibukan mahasiswa, kalaupun memang sulit mencari waktu yang 50 menit untuk bisa kita fokus, di sela-sela kesibukan itu kan cukup 15 menit dikerjain dulu, nanti nyusul lagi 15 menit sampai betul-betul selesai gitu ya. Karena motivasi itu ada di dalam diri kita sebetulnya, selesai nggak selesai. Tapi memang saya pun mengakui ya, saya pun menyadari meskipun saya sudah menjadi seorang pengajar atau dosen, kita pun juga ada tugas sebetulnya ya. Ini manusiawi. Jadi kalau nggak besok itu dikumpul, malam ini tuh kayaknya belum dikerjain gitu ya. Tapi marilah kita sama-sama belajar. Saya pun ngomong kayak gini bukan berarti saya sudah bisa sepenuhnya menjalankan itu, enggak. Saya pun juga mengalami hal yang sama. Ketika kami dosen ini ada tuntutan tugas juga, jadi kalau enggak, kapan deadline-nya? Itu kayaknya enggak marem kalau enggak besok ngerjain, enggak besok ngumpulin, malam ini tuh baru dikerjain. Tapi kan ini kaitannya dengan tugas dosen ya, artinya tidak ada tolerir lagi. Kalau dosen udah ngasih range waktunya lama, begitu kan berarti sebisa mungkin dalam 1 pekan tuh silahkan diplot-plot. Mana yang di apa ya? Kalau misalkan itu tugas, silahkan diurai dulu tugas masing-masing itu, pengumpulannya kapan, utamakan yang waktunya lebih dekat dulu. Ya, misal ada dosen yang ngasih tugasnya udah duluan nih dari Bu Kiki, silakan itu dikerjakan dulu. Tapi jangan sampai melebihi waktu yang sudah ditetapkan. Jadi semua itu sudah timeline-nya masing-masing ya. Manajemen diri itu. Jadi manajemen diri yang kaitannya dengan waktu. Apalagi bagi yang sedang bekerja ya. Jadi ini benar-benar harus diperhatikan. Tadi saya menyampaikan banyak pengalaman angkatan-angkatan sebelumnya itu terjebak tidak lulusnya itu karena tidak mengumpul tugas. Padahal ya keyword-nya itu ngumpul aja dulu. Ya.
Keywordnya itu dulu, tapi jangan sampai salah kirim ya. Nanti kirim tugas Anfismed yang dimasukin biokimia, ya nggak nyambung. Yang penting ngumpul aja dulu, ngerjain sebisanya aja dulu ya. Artinya pasti kalau dosen-dosen di sini itu akan menghargai itu dulu. Saya ya, misalkan saya nggak ngasih contoh yang lain, tapi saya biasanya ketika mahasiswa itu sudah ngumpul tugas ya, nilai 50 poin itu udah di tangan. Selebihnya dari kualitas tugas itu. Gitu. Artinya kalau cuma untuk mengejar nilai C itu gampang sebenarnya. C kita itu termasuknya rendah ya kalau dibandingkan dengan kampus-kampus yang lain. C di kita itu 45. Bayangin yang ada di sini yang mungkin sudah berkeluarga, punya anak yang sedang sekolah SD ya, pulang-pulang bawa nilainya 60 atau 50. Mak-mak pasti udah ngamuk-ngamuk. Kok bisa dapat 50? Kok bisa begini ini? Padahal kalau dikembalikan mamaknya sendiri dapat 45 selesai pol gitu ya. Nah, itu maksud saya. Jadi 45 itu kalau menurut saya itu aduh ya sebisa mungkin jangan 45 lah ya. Meskipun 45 itu dikatakan lulus batas minimal akhir. Jadi sebisa mungkin jangan sampai di bawah 45. Berarti dapat nilainya D atau E, itu harus mengulang ya. Jadi kumpulkan poin-poin itu yang sekiranya itu bisa dikejar untuk menutupi nilai, silahkan dikejar ya. Tapi kalau memang sulit, ya sudah. Yang penting lulus itu tadi. Kenapa? Ini penting bagi kelas khusus nih. Karena meskipun kita itu menyediakan program 1,5 tahun atau 3 semester untuk yang khusus alumni SMK ya, selesai, itu kita tidak menjamin 100%. Kenapa? Semua dikembalikan ke mahasiswa. Karena kalau sampai ada di setiap semester ada yang nggak lulus, berarti kan harus perpanjangan semester. Malah bisa-bisa sama dengan kelas reguler. Tapi bedanya kalau kelas khusus kan nggak perlu bayar semesteran, cuma bayar SKS mata kuliah. Tapi apa nggak lumayan tuh, satu SKS-nya berapa ya? Gitu. Jadi semua dikembalikan ke mahasiswa. Apakah mau menggunakan kesempatan itu 1,5 tahun selesai, atau yang dari D1 misalkan 4 semester itu selesai, semua dikembalikan ke mahasiswa. Kalau kita sih support sepenuhnya. Yang penting poin-poin penilaian tadi dilengkapi. Gitu ya. Di sela-sela istirahat atau ya mau nggak mau ya resiko soalnya. Konsekuensi bukan resiko, konsekuensi ke kuliah sambil kerja ya. Mungkin yang lain ketika istirahat bisa tidur, bisa yang lain-lain. Kalau kita mungkin sedikit menyisihkan waktu tidur kita untuk mengerjakan tugas begitu ya. Itu sih ya mungkin tipnya dari saya, tapi selebihnya adalah mahasiswa yang menentukan. Begitu ya, Imam. Terima Tetap kasih, Bu. tetap semangat, ini masih awal semester. Meskipun awal Semangat. semester, iya harus dong ya. Meskipun awal semester itu dikata orang adaptasi, tapi ya jangan adaptasinya ini ya bikin langsung kualitasnya buruk ya. Tetap harus diawali dengan nilai yang bagus. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin saya akan langsung masuk ke pengantar dulu ya. Supaya kalian ada sedikit wawasan, bukan sedikit ya, banyak sih harapannya. Maksudnya sedikit tuh artinya sedikit dari saya, banyaknya bisa kalian explore lagi dari berbagai sumber, begitu. Karena kalau cuma mengandalkan perkuliahan dari dosen, aduh sangat kurang ya. Jadi paling tidak kalian mulai sekarang itu cari referensi-referensi buku ya. Kalau kami sih nggak jualan buku nggak, tapi paling tidak kalian harus punya referensi buku setiap mata kuliah paling nggak 1. Itu buku panduan aja, maksudnya buku pegangan mahasiswa begitu. Jangan sampai ditanyain ketika nanti tugas akhir, referensinya bukunya apa? Duh, saya nggak punya buku, Bu. Waduh, masa mahasiswa nggak punya buku? Ini bingung juga ini gimana caranya. Ya, artinya kita harus punya referensi itu. Oke, saya buka screen dulu untuk pengantar kita. Oke, sudah nampak di layar masing-masing? Sudah ya? Ini sedikit aja ya untuk pengenalan dulu mengenai Anfisman itu apa. Jadi biar tidak
tidak ini ya rooming ya ke depannya. Tapi kalau bagi kalian yang mungkin di SMK atau di SMA atau yang dari D1 pernah belajar ini, saya sangat senang sekali. Berarti tidak perlu banyak dasar-dasar yang harus saya sampaikan begitu ya. Tinggal kita cus gitu ya. Artinya istilah-istilah hal-hal yang berkenaan dengan Anfisman itu kalian sudah menguasai atau paling tidak bisa mereview ya sesuatu yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Ya, tadi kan di pertemuan pertama itu harus memahami ya istilah atau pengertian dari anatomi dan fisiologi. Sebetulnya apa-apa yang akan kalian pelajari di semester ini bahkan sampai semester akhir nanti ya, banyak sekali istilah-istilah yang itu menggunakan bahasa ilmiah ya. Sedangkan bahasa ilmiah itu tidak atau bukan bahasa Indonesia kita. Nah, mau nggak mau kita harus menyesuaikan begitu ya. Ya kalau itu kaitannya dengan ilmu kesehatan kita nggak bisa mengelak karena ilmu kesehatan kan kental sekali dengan bahasa-bahasa Latin ya, bahasa-bahasa Yunani begitu. Meskipun dalam realnya ketika kalian nantinya akan menjelaskan itu ke pasien ya, tetap harus menggunakan bahasa masyarakat begitu ya. Mereka rooming juga nanti kalau menyebut apa namanya istilah-istilah yang itu menggunakan bahasa Yunani. Tapi ini kaitannya penting kalau kalian nantinya belajar tentang keilmuan kefarmasian yang tidak menggunakan bahasa nasional ya atau bahasa Indonesia ya untuk organ-organ tubuh manusia. Nah, di sini istilah yang pertama yang harus kalian pahami adalah anatomi. Ya. Anatomi itu sebetulnya bahasa Latin, tapi karena kita sering menggunakan itu, jadi sudah menjadi kayak bahasa yang diterjemahkan ke Indonesia itu ya anatomi itu udah anatomi begitu ya. Padahal itu bahasa Yunani ya. Jadi ana, jadi berasal dari kata ana dan tomie ya. Jadi ana itu adalah bagian ya, bagian-bagian yang bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Jadi dipisahkannya itu tetap ada yang yang bisa disambungkan. Nah, terpisah tapi tersambung gitu ya. Nah, tomi itu adalah bagian yang diiris atau bisa dipotong begitu ya. Jadi ketika didefinisikan pengertian anatomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan dan struktur tubuh manusia dan bagaimana hubungannya antara satu dengan yang lain. Jadi jangan dipikir di dalam tubuh kita ini ya satu dengan yang lain itu tidak saling keterkaitan. Sebagai contoh saja, kaki kita tidak tersengaja menginjak paku atau mungkin tidak sengaja kena api. Kita bisa merasakan sakit. Padahal kalau logikanya yang kena kaki, harusnya kaki yang ngerasain. Kenapa kok saya juga ikut ngerasain? Nah ini ya, jadi maksudnya istilah bagian-bagian tadi itu tetap ada bagian kaki, bagian tangan, bagian kepala, tapi tidak bisa terpisahkan. Tetap semua itu ada hubungan antara satu dengan yang lainnya. Nah, jangan dipikir jantung itu tidak ada kaitannya dengan paru-paru, meskipun mereka organ yang terpisah. Mereka bisa bekerja sama dalam proses penyaluran atau istilahnya mensirkulasikan oksigen, di mana darah kita ini kan dikatakan berfungsi dengan baik itu ketika mampu mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Nah, sedangkan proses penyaringannya itu tidak bisa dilakukan di jantung. Jantung hanya memompa darah untuk menukar apa namanya sirkulasi yang itu yang bisa dijalankan dalam tubuh kita. Jangan sampai nanti darah yang mengedar ke seluruh tubuh kita itu merupakan darah yang mengandung zat toksik ya atau mengandung gas-gas yang bukan itu adalah oksigen. Nah, pertukaran oksigen dengan CO2 terjadi di mana yang dibawa oleh darah? Itu terjadi di paru-paru. Nah, itu maksud saya. Jadi, jantung tidak akan bisa berfungsi dengan baik kalau tidak ada paru-paru meskipun secara fungsinya berbeda. Ya, paru-paru kaitannya dengan sistem pernapasan, jantung dengan sistem sirkulasi. Nah, beda kan? Tapi tetap satu kesatuan. Nah, semoga penjelasan saya dapat dipahami ya terkait istilah-istilah itu tadi sebagai contoh kecilnya ya. Kemudian nah sedikit mengenai sejarah ya. Ini bisa dibaca aja dah. Jadi sebetulnya anatomi fisiologi manusia itu sudah dipelajari ya pada tahun sebelum Masehi ya. Jadi permulaan tahun 1600 sebelum Masehi ya pada peradaban Mesir kuno.
yang diperkuat dengan istilahnya temuan-temuan ya, istilahnya adalah papirus ilmu anatomi begitu, yang mana itu menjadi pengetahuan dasar pada saat itu begitu ya. Mungkin pada saat itu hal keilmuan tentang anatomi itu menjadi sesuatu yang masih awam banget begitu ya. Jadi memang sulit untuk dipelajari pada saat itu, yang secara teknologinya masih terbatas gitu ya. Baru masuk ke abad ke-4 sebelum Masehi itu sudah ada yang berani melakukan pembedahan, tapi baru ke tubuh hewan ya, oleh Aristoteles, di mana pada saat itu hanya ingin mengetahui ya sistem sirkulasi dalam tubuh kita yang itu terjadi di pembuluh vena dengan arteri serta hubungan dengan organ-organ yang lainnya. Jadi saya katakan tadi, meskipun setiap organ-organ tubuh kita itu terpisah satu dengan yang lainnya, ada penghubung ya, penghubung yang bisa menjadikan organ-organ itu dapat berfungsi dengan baik. Yang salah satunya adalah pembuluh ya. Tanpa pembuluh maka tubuh kita tidak bisa berjalan secara baik begitu ya, secara fungsinya. Nah, baru kemudian ada penemuan lagi ya, menggunakan tubuh manusia yang sudah mati begitu atau meninggal ya, kita kenal dengan mayat. Nah, memang kalau dalam hal ini ranahnya di bidang kedokteran ya. Kalau farmasi sih tidak sejauh itu ya untuk praktiknya. Jadi dari farmasi sendiri itu lebih ke proses pembelajarannya secara teoritis ya. Kalau secara praktisnya itu memang lebih ke ranah kedokteran. Jadi kita untuk praktikumnya memang tidak perlu ya, tidak perlu adanya jenazah atau orang yang sudah meninggal untuk kita teliti lebih lanjut secara anatominya, enggak ya. Tapi kita belajar dari gambar-gambar atau mungkin dari temuan-temuan foto yang sudah dilakukan. Ya, jadi itu sangat membantu sekali ya. Artinya meskipun tidak bersentuhan langsung dengan tubuh manusia yang sudah meninggal tadi, paling tidak dari foto-foto itu bisa tahu secara detailnya gitu ya. Nah, kemudian abad ke-6 ya, ini tetap di ilmu kedokteran ya, di mana Hippocrates itu memahami ilmu dasar mengenai sistem rangka, otot. Jadi semua itu berproses ya, dari pembuluhnya, kemudian nyampe ke rangka dan ototnya, kemudian lebih dalam lagi mengenai kerja organ di dalam tubuh kita. Nah, ini masih misteri pada saat itu ya, jadi perlu dikuak begitu ya. Tapi sekarang sih mungkin udah hal yang nggak asing lagi ya, fungsi jantung siapa sih yang nggak tahu. Sekalinya kalian ngetik di Google pasti keluar semua, fungsi jantung adalah ini. Kalau dulu nggak ada istilah seperti itu, cari tahu sendiri begitu. Kemudian abad ke-16 sampai 17, nah ini kaitannya dengan sistem sirkulasi ya, sudah secara spesifik terhadap organ jantung ya, untuk penentuan di mana katup ya, pembuluh vena, kemudian mempelajari aliran darah ya dari ventrikel jantung kiri ke kanan, gimana kalau kebalik. Nah, itu ya, ini memang semakin kita belajar tentang ilmu anfisma ini, kalau menurut saya semakin kita itu, ya Allah, betapa kecilnya saya ya, artinya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Semesta itu bisa sedemikian rumitnya ya mengatur agar tidak tertukar itu tadi. Nah, ini ya semakin menambah keimanan kalau menurut saya ya, belajar tentang anfisma. Ini untuk sejarahnya. Oke, skip aja ya. Jadi nanti bisa dipelajari karena ini lebih ke ranah kedokteran ya. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai fisiologi. Nah, tadi itu kan anatomi ya, bagian-bagiannya. Nah, kalau fisiologi itu juga berasal dari bahasa Yunani ya. Yang kita kenal ada fisiologi ya, bukan psikologi ya, psikologi beda lagi ya. Fisiologi ya berasal dari kata physis yang itu adalah asal usul ya. Logi itu berarti logos ya, logi atau logos sama itu keilmuan ya. Sedangkan faal itu adalah fungsi atau kerja. Nah, tadi sepaket ya. Setelah kita belajar tentang bagian-bagiannya atau organ-organnya, tidak hanya sebatas tahu organ ini apa namanya, letaknya di mana, tapi kita juga harus belajar fisiologinya, yaitu berkenaan dengan fungsi dari masing-masing organ tadi. Di mana fungsi itu bisa kita lihat dari sisi fungsi selulernya dan molekulernya, ya.
Ya memang dalam hal ini lebih sulit ya kalau secara fisiologi. Kenapa? Karena kita lebih dalam lagi dari organ yang memang di dalam tubuh kita yang kita nggak bisa ngelihat, itu di dalamnya lagi. Tingkatannya dia lebih kecil lagi ya. Kalau kalian pernah belajar sistem koordinasi kehidupan ya, yang istilahnya ada sel, ada jaringan, ada organ, ada sistem organ, ada organisme, pasti kalian akan memahami hal demikian. Jadi organ itu kalau tidak ada sel, tidak ada jaringan, itu tidak akan bisa terbentuk organ. Begitu pula dengan jaringan. Jaringan tidak akan bisa terbentuk kalau tidak ada sel. Makanya kenapa sel itu menjadi poin penting dalam tubuh manusia. Bisa dikatakan sel itu adalah unit terkecil penyusun manusia atau makhluk hidup. Ya, makhluk hidup dibedakan menjadi dua ya, makhluk hidup tingkat rendah sama tingkat tinggi. Kalau tingkat rendah itu biasanya tubuhnya hanya terdiri dari satu sel yang kita tidak bisa melihat secara langsung. Seperti apa, Bu? Bakteri ya. Tapi kalau manusia, hewan, tumbuhan itu tingkat tinggi ya, artinya memang tidak hanya satu sel, tapi dia sifatnya lebih dari satu sel ya, atau kita kenal sebagai multiseluler atau bersel banyak. Jadi kita tuh bisa melihat tubuh manusia secara real ya, itu karena tubuhnya itu kan tersusun dari ribuan atau bahkan miliaran sel, lebih dari itu malahan. Sehingga mata kita mampu untuk melihat. Tapi kalau cuma satu sel ya nggak bisa ya, kita harus menggunakan alat bantu. Gitu. Ini silakan dibaca sendiri. Nah, kemudian ada beberapa pendekatan untuk mempelajari ilmu anatomi ya, atau kita kenal sebagai pembagian ilmu anatomi. Jadi ilmu anatomi itu bisa dipelajari secara makro dan secara mikro ya. Kalau secara makro berarti kita tidak perlu menggunakan alat bantu, mikroskop misalkan. Ya, cukup dengan kita melihat menggunakan mata kita selama kita masih normal ya, itu masih bisa. Ya, jadi istilah anatomi makro itu dikenal juga sebagai anatomi gross atau anatomi kasar ya. Kenapa? Karena dipelajarinya tidak memerlukan mikroskop. Nah, untuk pendekatannya itu bisa menggunakan dua sistem pendekatan. Jadi ada pendekatan regional, ada pendekatan sistematik. Jadi kalau pendekatan regional itu biasanya mempelajari strukturnya itu menjadi membaginya beberapa area tubuh yang tadi saya sebutkan di awal, area bagian kaki, area bagian kepala, tangan, atau yang lainnya. Nah, ini biasanya ya sifatnya mudah ya, ini bahasa masyarakat gitu ya, istilahnya bahasa yang sifatnya itu mudah dipahami oleh orang. Nah, kalau yang pendekatan sistemik itu dia lebih ke sistem ya, sistem organ itu yang lebih ke fungsinya juga, misalkan sistem rangka, sistem respirasi, sistem pencernaan, sistem reproduksi, dan lain-lain. Sedangkan kalau kita belajar tentang sistem, itu nggak cuma satu organ yang kita bahas, pasti lebih dari beberapa organ. Jadi organ-organ itu saling bekerja sama, saling menjalankan fungsinya secara maksimal ya, sehingga terbentuklah sistem rangka misalkan atau sistem respirasi. Jadi ketika ditanya sistem respirasi itu apa? Hidung, Bu. Apakah cukup hidung kita berfungsi sebagai respirasi? Hidung kalau nggak ada paru-paru bisa nggak? Enggak. Nah, bisa menjawabkan berarti sistem itu tidak terdiri dari satu organ. Atau mungkin sistem pencernaan. Sistem pencernaan kita apa? Mulut. Yakin cuma mulut aja. Berarti ketika kita makan cukup di mulut terjadi proses pencernaan. Oh, ternyata tidak. Kita masih butuh kerongkongan, kita masih butuh lambung, masih butuh usus. Nah, itu semua adalah organ-organ. Berarti kesimpulannya apa? Organ-organ itu tidak bisa menjalankan fungsinya kalau tidak ada keterkaitan dengan organ-organ yang lain. Ya, yang kita kenal sebagai sistem itu tadi. Betul, itu sebagai penyusun ya. Tetapi kalau ada yang satu hilang, ya itu berarti sistem pencernaannya tidak akan berfungsi dengan baik. Ya, artinya ini menjadi permasalahan tersendiri ya secara medis begitu. Kalau ada organ yang terkendala dalam berfungsi. Kemudian ada anatomi. Oh ini masih yang makro. Kemudian kalau yang mikro ya. Yang mikro itu jelas tidak bisa menggunakan mata tanpa adanya alat bantu ya. Jadi harus menggunakan mikroskop.
Nah, tadi saya sudah menyebutkan di dalam organ itu pasti ada penyusunnya, ya, yaitu jaringan. Di bawahnya jaringan itu ada penyusunnya, yaitu sel. Kita hanya mampu melihat sebatas organ, selama organ itu dikeluarkan dalam tubuh, ya. Tapi kalau di dalam tubuh ya kita nggak bisa melihat juga. Artinya ketika itu dikeluarkan, jantung gitu ya, bentuk jantung itu kita masih bisa ngelihat kalau itu dikeluarkan, ya. Artinya itu masih bisa secara makro. Tetapi kalau ditanya jaringan penyusun jantung, kita nggak bisa menunjukkan yang mana kalau tidak menggunakan mikroskop. Makanya ketika itu sudah masuk ke ranah keilmuan histologi namanya ya, ini mempelajari tentang jaringan pada makhluk hidup. Kalau kita masuk ke ranah sitologi, itu masuk ke tingkat sel. Ya, jaringan misalkan darah ya, darah itu di dalamnya ada sel darah merah, ada sel darah putih, ada keping darah dan lain-lain ya, itu sel. Jadi kalau ditanya darah itu jaringan apa sel? Jawabnya adalah jaringan, ya bukan sel. Kalau sel ya kita harus spesifik, sel darah apa? Sel darah putih, sel darah merah, atau sel yang lainnya. Tapi kalau jaringan itu umum, darah di dalamnya terdiri dari beberapa sel yang menyusun hingga terbentuk jaringan darah. Oke, ini ya sebagai pengantarnya. Kemudian dilanjutkan struktur organisasi tubuh manusia ya. Nah, ini yang saya sudah singgung di awal. Bahwasanya tubuh manusia ini kita tidak bisa mengatakan spesifik secara individu tubuh manusia ini ya kita ini tidak. Tubuh kita ini tidak akan bisa terbentuk kalau tidak ada bagian-bagian yang menyusun. Nah, semua itu terstruktur ya, tidak boleh tertukar dengan yang lainnya. Nah, terstruktur itu maksudnya adalah sistemnya itu jelas. Dia ada semacam organisasi kehidupan sebagai penyusunnya. Nah, coba kalian lihat pada gambar ya. Ini ada tubuh manusia. Kita kalau melihatnya mungkin ya secara inilah tubuh manusia secara individu begitu. Tetapi secara realnya di dalam tubuh kita itu pasti ada yang disebut sebagai sistem organ ya. Yang saya sebutkan tadi contohnya, ada sistem respirasi, sistem pencernaan, ada sistem reproduksi. Ya, coba dibayangkan saja ya, semoga sih tidak terjadi di antara kita. Kehilangan satu sistem, apa enggak fatal? Kita kehilangan sistem respirasi, ya tentu akan mengganggu kehidupan kita. Ya, kita kehilangan sistem reproduksi, kita kehilangan sistem ekskresi, gimana kita mau mengeluarkan zat-zat toksik dalam tubuh kita. Nah, itu ya. Jadi kita tidak bisa kehilangan sistem itu tadi. Di mana setiap sistem itu pasti ada penyusun yang kita kenal sebagai organ. Nah, organ penyusun ini akan saling berketerkaitan ya atau berkolaborasi dengan baik untuk menjalankan fungsinya, menyusun sistem itu tadi. Ya, contoh seperti sistem respirasi, adanya hidung, ya, adanya tenggorokan, ya, adanya paru-paru itu menjadi organ-organ penyusun di dalam sistem respirasi. Ya, jadi ini penting. Apa yang terjadi kalau kita tidak punya hidung? Ya, tentu akan sulit untuk proses pertukaran oksigen dan CO2 untuk keluar gitu ya. Begitu pula dengan paru-paru. Kok sampai paru-parunya nggak ada, ya siapa yang akan menyaringnya? Nggak ada alveolus di sana untuk pertukaran CO2 dan oksigen yang dibawa oleh darah itu tadi. Nah, itu ya. Jadi ini pentingnya jangan sampai dalam satu sistem itu kehilangan organ. Nah, organ itu sendiri pun itu sifatnya tunggal ya. Misalkan organ lambung. Nah, organ lambung ini pun ada penyusunnya lagi hingga terbentuk lambung di bawahnya, yaitu jaringan. Ya, nah jaringan itu penyusunnya adalah sel. Jadi kalau dilihat di sini ya urutannya sel, kumpulan dari sel yang memiliki fungsi yang sama disebut jaringan. Kemudian kumpulan dari jaringan yang membentuk fungsi yang sama disebut organ tubuh ya. Organ tubuh berfungsi berkumpul jadi satu membentuk sistem organ. Nah, sistem organ di dalam tubuh kita menjadi satu paket yang komplit, terbentuklah tubuh organisme yaitu individu manusia. Begitu ya. Nah, coba kalian perhatikan di sini. Sel ini sebetulnya penyusunnya masih ada molekul, masih ada atom. Nah, kenapa unit terkecil makhluk hidup itu bukan atom? Padahal atom itu yang paling kecil ya. Artinya
bagian-bagian secara kimiawi itu yang paling kecil ukurannya. Namun di sini istilah unit terkecil itu bukan sekedar dari ukurannya, tapi dari fungsinya, ya. Jadi kalau cuma atom saja itu belum berfungsi, gitu. Tapi kalau sudah dalam bentuk sel, sel itu hidup, ya. Kulit kita ini kalau sel-selnya tidak mengalami regenerasi, pasti kita akan tua, cepat kusam begitu ya. Jadi kulit itu harus beregenerasi dengan baik, gitu ya. Artinya memang nggak hanya kulit ya, rambut. Kok rambut habis dipotong panjang lagi begitu ya, dan lain-lain. Artinya itu menunjukkan bahwa sel penyusun kulit itu terus mengalami regenerasi. Jadi meskipun sel nggak terlihat, tapi wujud dari bentuk kehidupan itu berasal dari sel. Jadi kalau selnya sudah mati, maka tidak mampu untuk regenerasi. Nah, itu ya maksudnya. Jadi penting sekali untuk menjaga sel tubuh kita agar tidak rusak. Yang paling sering dapat merusak tubuh kita itu apa? Radikal bebas yang paling sering. Jadi radikal bebas itu bisa karena polusi udara, bisa karena makanan, bisa karena penggunaan kosmetik misalkan. Nah, itu bisa merusak sel kita tanpa kita sadari. Kita ingin sekali mempercantik kita, wajah kita biar putih, nggak ada warna hitamnya sama sekali. Pigmennya dihilangkan. Yang menjadi pertanyaan adalah, ada yang tahu nggak fungsi pigmen dalam tubuh kita itu untuk apa? Ya, jadi istilahnya kan kita punya pigmen melanin ya. Jadi apa fungsi melanin dalam tubuh kita? Ada yang tahu nggak? Ada yang pernah baca artikel tentang kesehatan mungkin? Apa fungsi melanin dalam tubuh kita yang membuat tubuh kita itu warnanya gelap? Ada yang tahu? Jadi pelindung kulit dari sinar matahari. Oke, betul itu. Ya. Jawaban dari Yuniar Dwinanda betul. Bahwasanya pigmen melanin itu justru sebagai pelindung kulit dari apa? Sinar matahari dari UV begitu ya. Kok malah dihilangkan? Nah, ini yang menjadi masalah gitu. Artinya apa? Ketika pigmen itu dihilangkan, berarti kulit tidak punya pigmen itu lagi. Logikanya, ketika tidak punya payung untuk melindungi, berarti akan lebih mudah apa? Terpapar ya. Artinya akan lebih bisa merusak itu tadi. Jadi itu makna dari kosmetik yang bisa menghilangkan melanin itu salah besar begitu. Bukan begitu cara perawatannya. Justru perawatannya adalah membuat kulit itu terlindung tanpa menghilangkan pigmen. Gitu, ya. Artinya apa? Kalau memang pigmen aslinya warna kulit itu kan keturunan ya. Ya memang seperti itu ya sudah. Yang tugas kita hanya melindungi saja, tidak perlu menghilangkan. Ya kalau menghilangkan nanti ya bisa ditebak sendiri apa yang akan terjadi dengan kulit kita kalau terpapar sinar matahari ya. Ada yang tahu albino kan ya? Albino yang kulitnya putih begitu. Itu karena tubuhnya tidak mampu untuk mensintesis melanin ya dalam tubuhnya. Apa yang terjadi kalau pasien albino itu terpapar matahari? Dia kan merasa sakit ya. Kenapa? Karena tidak tahan gitu ya. Perlindungannya kuat. Jadi jangan heran kalau kita bisa amati ya, orang yang berkulit hitam seperti orang Afrika, tentara-tentara Afrika kenapa sih badannya lebih kokoh ya, walaupun dengan paparan sinar matahari yang sangat begitu panas lebih kuat ya, karena pigmennya lebih kuat dibandingkan dengan orang Cina yang mungkin sama-sama tentara ya. Karena ketahanannya itu pengaruh ke sistem imun juga. Nah, itu sesuatu yang memang harus dipahami. Jadi kita tidak boleh menghilangkan melanin. Yang kita lakukan itu menjaga supaya melanin kita itu kulit kita itu terlindungi gitu ya. Jadi bijaklah memilih kosmetik yang baik. Nah, kan Anfisman arahnya ke sana gitu ya. Ini semoga jawaban-jawaban yang sudah dikirimkan ke Google Classroom itu relate ya. Jadi nggak cuma sekedar ngerjain, penting Bu, karena untuk mencari nilai, aduh itu nggak ada kaitannya dengan TTK gitu ya. Saya sih belum ngecek satu-satu ya. Tapi harapannya jawabannya bisa relate dengan apa yang saya inginkan. Begitu pentingnya seorang TTK harus belajar tentang Anfisman. Itu hanya sebatas ini, belum yang lain-lainnya. Kemudian
Nah, ini yang tadi saya sudah singgung ya, apa itu sel, apa itu jaringan, apa itu organ, apa itu sistem organ ya. Ini saya sudah ngejelasin tadi, silahkan dibaca sendiri ya, urutannya tidak boleh tertukar. Jadi yang paling kecil adalah sel, kedua adalah jaringan, kemudian organ, sistem organ, baru individu. Ya, jadi individu itu menjadi wujud kalau bagian-bagian ini tadi itu tersusun dengan baik ya. Jadi kalau sampai kehilangan satu bagian yang hilang ya kita nggak bisa menjadi individu yang utuh ya. Organ yang nggak ada juga nggak bisa ya. Jadi semua itu harus satu paket. Itu. Nah, ini sistem-sistem organ dalam tubuh kita ya. Jadi luar biasa banget ya. Allah sudah menciptakan segala sesuatunya dengan sempurna. Jadi manusia tuh nggak ada manusia yang jelek, itu nggak ada ya. Semuanya sangat baik ya. Artinya kita tidak boleh menilai seorang itu jelek atau enggak. Karena kalau dilihat dari kelengkapan yang Allah sudah berikan itu sangat sempurna. Ya, bahkan bagi mereka yang dikatakan tidak lengkap pun tidak boleh kita mengatakan jelek atau tidak pada semestinya begitu, tidak, tapi semua itu berjalan dengan fungsinya secara baik ya. Kita menghargai apa yang Allah ciptakan untuk kita dan mensyukuri yang paling penting ya. Nah, inilah sistem organ manusia ya, ada sistem skeletal ya, ada sistem muskular, ada sistem sirkulatory atau sirkulasi ya, ada sistem digestif atau pencernaan, ada urinaria ya, ada sistem saraf, ada sistem reproduksi, ada sistem limpatik, endokrin dan lain-lain ya, ada respiratori atau respirasi. Nah, ini adalah sistem-sistem yang di dalamnya pasti ada organ-organ penyusunnya ya. Nah, ini maksud saya kalian memahami betul ya makna dari sistem ya. Jadi kalau sistem peredaran misalkan, peredaran darah, organ penyusunnya apa? Jantung, pembuluh darah. Ini adalah organnya. Sistemnya adalah sistem peredaran darah. Ya. Jadi sistem peredaran kita tidak akan berjalan dengan baik fungsinya kalau tidak ada salah satunya ini. Ya, jadi keduanya harus lengkap, harus ada jantung, ada pembuluh darah. Jadi ini ingat betul dulu ketika saya waktu sekolah dasar ya, melekat soalnya. Jadi kenapa manusia itu disebut memiliki peredaran darahnya adalah tertutup, bukan terbuka. Pernah ingat pelajaran itu? Peredaran darah manusia itu sifatnya tertutup, bukan terbuka. Ada yang bisa menjelaskan di sini kenapa disebut tertutup, tidak terbuka? Ya, apa? Ini pelajaran SD loh. Kenapa? Mungkin sekarang karena kurikulumnya udah semakin canggih, mungkin TK udah dijelasin kali ya. Maksudnya sistem peredaran darah manusia itu tertutup apa terbuka? Enggak apa-apa semua, udah dibeli semua. Saya Bu mau jawab. Oke, silakan. Karena darah yang karena darah yang dialirkan dari tubuh melalui pembuluh darah itu terikat air gitu kan sih Bu? Lupa. Gimana? Aku agak lupa juga sih Bu. Pokoknya kayak karena darah yang gimana tadi pertanyaannya Bu? Kenapa manusia itu sistem peredaran darahnya itu tertutup? Bu, saya Bu. Bu, saya Bu. Oke, silakan Vera. Kenapa sih? Karena peredaran darah tertutup dipompa dengan jantung kalau jatuh. Karena sifatnya dapat mengikat air. Bensil atau apalah. Karena boleh browsing, kan bisa browsing tuh. Apa itu? Bu, saya Bu. Ya, silakan. Atas nama si
Gimana? Karena peredaran darah tertutup dipompa dengan jantung sejati. Saya Bu. Oke. Ya, Bu. Ya, silakan, silakan. Afifah, Bu. Afifah, ya, silakan Afifah. Karena selalu melewati peredaran darah. Oke, boleh kok sambil nulis di chat boleh, nanti saya bacakan. Ya, silakan. Karena darah yang dialirkan dari seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Jadi itu mengalir melalui jantung sebanyak 2 kali sehingga disebut sebagai peredaran darah ganda atau tertutup. Oke, ada lagi? Ya Bu, saya Bu. Silakan. Reboxin ada nggak? Buat malaria? Nggak ada. Iya. Ya, ini di chat ada ya, dari Fitrian. Disebut sistem peredaran darah tertutup karena darah melalui pembuluh darah. Sama apa? Kemudian dari Delis karena selalu selalu melalui pembuluh darah. Oke. Dari Vera, sistem peredaran darah ganda karena darah masuk ke jantung. Yang ditanyain tertutup bukan ganda. Yang tertutup loh, beda lagi nanti kalau ganda sama tunggal ya. Kemudian dari Sela karena darah melalui pembuluh darah. Kemudian dari Sri Ayu peredaran darah karena melalui saluran pembuluh darah. Oke. Ya, semua rata-rata menjawabnya mengalir melalui pembuluh darah. Oke, betul ya. Jadi kenapa disebut sebagai pembuluh darah? Sistem peredaran darahnya tertutup karena dia melalui pembuluh darah. Ini sistem peredaran darah yang saya bahas ini ya. Jadi terdiri jantung dan pembuluh darah. Dulu ketika saya masih dijelaskan oleh guru itu berpikirnya begini, konyol banget memang. Di dalam tubuh kita itu kayak segelas air ya, kayak cangkir. Di dalamnya itu darah menggenang gitu. Jadi kalau sampai ada yang bocor itu darah bisa keluar semua gitu ya. Padahal realnya nggak seperti itu ya. Realnya adalah darah di dalam tubuh kita itu tidak seperti cangkir yang berisi air ya. Tetapi dia berada atau mengalir melalui pembuluh darah. Hanya saja itu bisa bocor atau keluar kalau mengenai pembuluh darah itu yang terluka atau yang memang ada sobekan begitu ya. Kalau misalkan kita terkena pisau atau tidak sengaja tertusuk jarum, itu kan aliran darahnya kan kecil ya, tidak banyak begitu ya. Itu berarti yang dikenai pembuluh darahnya adalah pembuluh darah kecil ya. Tetapi kalau sampai darahnya banyak yang keluar nggak berhenti-berhenti, itu berarti pembuluh darahnya besar ya. Ini berbahaya sekali. Nah, posisi pembuluh darah besar itu biasanya ada di pergelangan tangan ya, sama di area leher ya. Jadi semoga tidak ditiru ya hal-hal seperti yang banyakkan kasus terjadi ingin mengakhiri hidupnya gitu ya dengan cara menggorok lehernya ya Allah nauzubillah min dzalik ya atau menyayat pergelangan tangannya begitu. Tapi kalau menurut saya nanggung kalau pembuluh yang ada di tangan ya, yang ada cuma luka doang gitu. Karena apalagi kalau pisaunya itu tumpul lah, akhirnya malah menyiksa diri sendiri gitu ya. Ya kalau mau cepet di leher gitu. Tapi enggak ya, semoga tidak ada yang seperti itu karena kita bukan negara Korea yang tidak tahan dengan bulian. Kalau kita ini sebetulnya tahan dengan bulian ya atau istilahnya udah kebal gitu ya diomongin orang segala macam bodoh amat gitu ya. Enggak, kalau kita tetap bisa menjaga karena kita masih punya iman ya. Iman yang percaya bahwasanya semua apapun agamanya, saya yakin Tuhan tidak akan bisa menerima kalau manusia itu mengakhiri hidupnya sendiri, berarti kan melawan takdir. Nggak usah nunggu itu, kita sudah menunggu waktu masing-masing kok, nggak usah dibuat-buat gitu ya. Nah itu, jadi ini penting sekali kita belajar anfisman salah satunya itu tadi ya, bukan untuk mengakhiri hidup bukan ya, tapi paling tidak kita tahu bahwasanya sistem peredaran darah kita itu terdiri dari jantung dan pembuluh darah ya, di mana darah kita itu mengalir dalam tubuh kita itu melalui pembuluh darah.
bukan seperti gelas yang berisi air itu tadi ya. Jadi tubuh kita tetap aman. Jadi kalau ada dokter yang melakukan operasi begitu ya, selama itu tidak mengenai pembuluh darah besar, it's okay gitu ya. Artinya masih bisa ditangani dengan baik. Ya, kalau tidak ada ilmu pembedahan, apa kabar mereka ibu-ibu hamil tidak bisa melahirkan secara normal gitu ya. Apa yang terjadi? Nah, alhamdulillah sekarang sudah ada pembedahan untuk ibu hamil yang mau melahirkan secara sesar. Ya nggak kebayang aja kalau tidak ada ilmu pembedahan apa yang terjadi begitu ya. Artinya ini teknologi itu memang betul-betul membantu sesuai dengan zaman kita sekarang. Kalau dulu sih nggak ada ya. Oke, itu contohnya. Nah, kemudian setelah kita tahu bahwa sistem peredaran darah itu organnya adalah jantung dan pembuluh darah, nah, penyusun dari organ itu di bawahnya adalah jaringan, ya. Dimana kalau untuk jantung, jaringan penyusun jantung itu ada jaringan epitel, ada jaringan ikat, ada jaringan otot, ada jaringan saraf. Browsing aja pasti nemu, ya. Kemudian kalau untuk pembuluhnya jaringannya adalah ada jaringan ikat longgar ya, yang itu penyusun darah itu sendiri ya. Ada jaringan ikat elastik, ini untuk pembuluh arteri elastik atau vena. Kemudian ada jaringan ikat polos. Jadi sebagai contoh saja bahwasanya organ-organ jantung itu penyusunnya di bawahnya adalah jaringan seperti epitel, ikat, otot dan saraf ya. Nah, sudah di ujung penjelasan ya. Jadi sebagai penutup, waduh ini kok tugas lagi Bu gitu ya. Tugasnya sih kalau saya tidak pernah meminta mahasiswa untuk membuat makalah sejauh ini. Karena jujur saya capek juga ngoreksinya kalau makalah. Selain itu juga pasti banyak mahasiswa yang asal download aja di Google ya. Karena saya nggak mau itu terjadi daripada buang-buang waktu, daripada buang-buang print-printan kertas ya. Ya istilahnya kita hemat saja. Jadi tipe-tipe soalnya yang saya buat sederhana ya, tapi mengena itu harapannya. Nah, di sini saya akan tampilkan untuk proyek individu-individu ya, bukan kelompok, individu. Jadi buat seperti contoh di atas tadi ya, yang ini sistem peredaran contohnya, tapi nggak boleh pakai ini ya. Sistem itu kan banyak, ada sistem sirkulasi, ada sistem respirasi. Pilih yang ada di situ, tapi selain yang saya contohkan, yang sudah saya contohkan nggak boleh diambil ya. Boleh mengambil selain sistem peredaran darah. Nah, apa yang harus dilakukan? Buat contoh seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya. Kemudian di screenshot ya, di screenshot, kemudian dijadikan foto ya, usahakan sih resolusinya bagus, jadi jangan sampai pecah begitu. Kemudian posting di IG masing-masing. Nah ya, posting di IG masing-masing, berikan keterangan di fotonya, maksudnya itu gambarnya apa ya. Namun sebelumnya diawali dengan perkenalan dulu, namanya siapa di captionnya itu, kemudian baru penjelasan dari foto tersebut ya. Nah kemudian gampang kan, cuma buat update status IG aja ya, bukan bikin makalah. Harapannya sih kalian maksimal ngerjainnya ya. Jadi silakan beri hashtag Akfar Sefada ya, hashtag mata kuliah Anfisman sesuai dengan apa yang ada di sini ya. Dan tugas Anfisman 1. Kalau mau nambahin hashtag lainnya boleh, tapi yang relevan ya. Nah itu. Kapan kumpulnya atau kapan mulai dibikinnya? Setelah ini boleh kalau mau langsung, atau saya kasih waktu sampai pekan depan ya. Pertemuan yang akan datang itu sudah ada list untuk link masing-masing. Jadi linknya itu nanti akan saya list ya di grup. Silakan linknya dimasukkan, link IG yang khusus untuk gambar itu tadi. Tapi pastikan IG-nya jangan dikunci ya. Kalau memang mau bikin IG baru khusus untuk tugas juga boleh. Kalau memang tipe IG-nya yang memang privasi dan nggak boleh dibuka, ya itu monggo. Tapi kalau untuk pengumpulan tugas, IG-nya harus dibuka. Biar ketika saya klik, itu saya bisa melihat ya tugasnya. Saya ulangi lagi, jadi dalam bentuk screenshot, kalian bisa membuatnya di PPT ya. Seperti yang saya contohkan tadi ya. Yang saya contohkan. Nah ini ya,
Seperti ini gambarnya ya, sistem peredaran. Nah, organ penyusunnya apa? Tulis ya, kasih gambarnya sampingnya. Nah, kemudian slide yang kedua, foto lagi, jaringan penyusunnya apa? Jadi ada 2 slide ya, ada 2 foto yang di-upload di IG. Yang pertama adalah ini ya. Kemudian yang kedua adalah ini. Tapi sesuaikan dengan sistemnya masing-masing. Misal saya pilih sistem respirasi, ya tulis organnya apa? Hidung misalkan ya, tenggorokan atau paru-paru ya, silahkan tulis di situ. Atau mungkin sistem reproduksi. Reproduksinya laki atau perempuan, Bu? Ya boleh salah satu, nggak harus dua-duanya ya. Boleh ya. Jadi silahkan saja. Nah, kemudian setiap organ silahkan tulis penyusun jaringannya apa saja. Ya. Nah, ini nanti di narasinya atau captionnya itu bisa kalian tulis maksud dari gambar itu apa. Ya, diupload di IG-nya masing-masing. Bu, kalau saya nggak Bu, punya, kalau sama dengan yang lain boleh, Bu? ya silahkan, yang penting nggak sama dengan saya, ya boleh. Tapi jangan, ya gini ya, kalian boleh kerjasama tuh ya. Ini tak kasih caranya nih. Kalian boleh kerjasama, sama-sama ngerjain sistem respirasi. Wih, apa nih organnya? Yuk kerja bareng. Tapi dalam desain fotonya itu nggak boleh sama. Nanti kalau sampai sama plek, nilai saya bagi 2 atau sama dengan seberapa jumlah mahasiswa. Kan kalau desain itu kan masing-masing ya. Ya, jadi kalau gambar kayak gini ya jangan kayak gini semua. Walaupun kontennya sama gitu ya. Paham maksud saya? Ya. Jadi jangan plagiat banget, boleh kerjasama. Kalau dalam satu tempat kerja silakan ya. Tapi kalau menurut saya sayang sih kalau bisa 5 orang itu 5 sistem. Jadi menambah wawasan, jadi berbagi info. Tapi kalau memang kepepetnya mau kerja bareng ya monggo. Tapi dalam pembuatan screenshot desainnya dari PPT-nya itu ya gambarnya kalau bisa beda lah ya, atau penulisannya dibuat beda gitu. Terutama di caption ya, di captionnya itu pasti ciri khas dari masing-masing mahasiswa bagaimana menuliskannya begitu ya. Ada yang ditanyakan lagi terkait tugasnya ini? Kalau ada yang tanya, Bu, saya belum punya IG, ya bikin. Ya. Gambarnya ngambil dari Google nggak apa-apa ya, Bu? Oke, silakan, boleh. Yang penting nyambung. Jadi kalau sistem respirasi yang dicantumkan jangan gambar reproduksi ya, nggak nyambung gitu ya. Tetap harus relate dengan yang ditampilkan. Makanya dibaca baik-baik tuh sistem apa yang saya pilih, gitu, ya. Bu, silakan. Sama ininya nggak sih Bu, atau keterangan fungsinya gitu-gitu? Boleh, tapi itu di narasinya aja, di captionnya. Ya Bu. Itu malah lebih bagus menurut saya. Kalau di fotonya boleh kayak gini aja disebutin organnya apa, jaringan penyusunnya apa. Tapi di captionnya ini akan menjadi nilai tambah. Artinya setiap mahasiswa pasti nanti nilainya beda. Meskipun secara komponennya sama di gambar, tidak ada fungsi, tidak ada ini, tetapi nanti di captionnya kalau ada mahasiswa yang dikasih fungsi sama yang enggak tentu beda dong nilainya. Gitu, ya. Jadi istilahnya silakan berkompetisi, berkolaborasi boleh, tapi tetap harus ada kompetisi. Ya Bu. Oke, saya rasa cukup pertemuan kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum saya absen untuk pertemuan terakhir? Ini saya coba untuk rekod ya. Semoga sih berhasil saya mendownloadnya. Nanti kalau sudah berhasil saya akan share di YouTube. Ini akan membantu bagi kalian yang mungkin sinyalnya tadi banyak yang bilang gangguan sinyal atau apa, itu boleh melihat kembali ya. Tujuannya untuk mempermudah saja. Artinya jangan terus nanti Bu Kiki bakalnya ngasih videonya, nanti aku nggak nyimak Zoom. Nah, itu beda tujuan ya. Kalau untuk yang menyimak Zoom tentu kan ada interaksi seperti ini. Jadi saya tahu di rekaman itu yang aktif untuk berdiskusi atau bertanya atau menjawab itu siapa-siapa aja. Ya. Oke, kalau tidak ada saya cukupkan. Kalau Saya mau nanya Bu. Oke, silakan. Kalau udah di-upload nanti link Instagramnya di
kirim ke mana, Bu? Lewat grup atau gimana? Kita kan udah punya grup ya. Jadi grup itu memang khusus membahas tentang perkuliahan Anfisman sampai awal hingga akhir nanti. Jadi nanti saya buatkan formatnya untuk pengumpulan linknya di grup. Nanti setelah saya buatkan, bagi yang sudah ada linknya bisa langsung di-upload di situ. Ya, nanti ketahuan tuh siapa yang belum. Oke, saya akan buka untuk absen dulu. Harapannya tadi yang saya belum sempat absen, ya bukan sebelum sempat ya, sudah saya absen tapi mungkin belum nyahut. Saya coba absen lagi, harapannya sih sudah hadir, sehingga tidak dinyatakan alfa. Ya nggak ada gimana Bu? Saya udah cek siakat tapi ada loh Bu. Ininya. Iya, punya saya juga, Bu. Anak-anak ada Bu. Ada ininya? Ada mata kuliahnya? Ada Bu. Ada udah. Ada, Bu, ada mata kuliahnya. Oh ya. Iya, 2 SKS nih. Oh ya udah, gini aja. Bagi yang sudah ada mata kuliah Anfisman di Siakat, coba nanti di list aja namanya. Nanti saya coba konfirmasi ke bagian ininya ya. Maksudnya kenapa itu kok nggak bisa ada di absen? Salahnya di mana gitu ya? Oh iya. Tapi kalau untuk kode kelasnya betul ya? Betul. Kode kelasnya benar Bu. SA221A. Bukannya kosong ya? Coba tanya lagi. Betul ya? Iya, kayaknya itu loh pentingnya. Gantinya apa nih? Ada Bu. Yaudah gitu aja ya. Berarti di list aja namanya. Saya anggap itu menjadi absen manual ya. Sekarang aja deh di list di apa namanya? Siasat. Di Di grup ya Bu? Apa di mana Bu? Nah, jangan di grup. Nanti kalau di grup mereka yang nggak ikut Zoom jadi ikut ngelis lagi. Di ini aja, di chat ini aja nggak apa-apa. Di chat aja ya, Bu. Ya, di chat aja. Silakan namanya yang belum ada absennya di chat aja. Nanti kan saya screenshot itu nanti biar saya bisa komunikasikan dengan tim administrasinya ya. Gimana Bu? Sana ya. Diisi absen di chat ini ya Bu ya. Maaf Bu, tadi kurang nyimak. Enggak, yang ini loh, yang namanya belum ada di Siakat loh, absen Siakat. Iya Bu, punya aku kayaknya siakatnya belum bisa dibuka Bu.